Jakarta, malam 20 Desember. Malam Natal yang dingin membeku, tetapi yang paling dingin bukanlah angin musim, melainkan sesosok mayat yang sedang dikerogoti tepat di bawah permukaan air. Seorang taipan properti dalang di balik gedung-gedung pencakar langit yang terang benderang di seluruh kota, telah menjadi pesta darah bagi kawanan ikan yang pernah ia puja-puja. Tak ada yang mendengar teriakan minta tolong, tak ada yang percaya itu adalah kenyataan. Seorang istri telah menangis hingga air matanya kering, tetapi sudut bibirnya justru sedikit berkedut saat melihat kolam ikan yang beriak. Orang paling berkuasa pun tak menyangka kerajaan miliaran rupiah miliknya akan runtuh hanya dalam beberapa detik keheningan. Siapa yang membunuh Pak Budi? Mengapa kawanan ikan ini menjadi saksi bisu yang mengerikan? Dan apa yang telah terpendam selama bertahun-tahun di balik pintu kayu eboni yang tertutup rapat? Dalam cerita hari ini, saya akan menceritakan kepada Anda kebenaran utuh di balik santapan terakhir sang taipan, di mana korban dan pelaku begitu dekat dan intim, tetapi juga saling mendorong ke neraka. Dengarkan baik-baik, karena terkadang keheningan justru adalah jeritan yang paling mengerikan. Keesokan paginya, berita tentang Pak Budi Santoso, taipan properti yang terkenal dengan transaksi miliaran dan gaya hidup mewahnya, menghilang tanpa jejak, menyebar seperti angin dingin. Tak ada yang bisa percaya. Mobilnya masih di garasi, mantel bulu yang sering ia kenakan masih tergantung di tempatnya. Ponselnya mati total sejak tengah malam. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada jejak penyusup. Orang pertama yang melapor ke polisi adalah Bu Maya, istri Pak Budi. Wanita cantik, pendiam, dan jarang muncul di media itu tiba-tiba menjadi tokoh utama dalam gosip-gosip yang beredar. Dia menelpon kerabat sambil menangis terseduh-seduh lalu berlari panik ke sana kemari di tengah halaman. Bagi orang luar, dia adalah istri yang malang. Seorang wanita cantik yang ditinggalkan sendirian di villa besar yang dingin. Tapi kemudian segalanya mulai terasa aneh. Di tengah kepanikan palsunya, tatapan mata Bu Maya terkadang kosong, seolah berusaha menyembunyikan sesuatu. Kamera keamanan seorang reporter tanpa sengaja merekam momen saat ia menggigit bibir dengan sudut mulutnya yang sedikit berkedut. Sekejap tampak seperti senyum sinis yang penuh makna. Ketika ditanya tentang kolam ikan Arapaima, sesuatu yang lebih dicintai Pak Budi daripada nyawanya sendiri, ia langsung mengelak. Tangannya meremas ujung bajunya hingga memutih. Semuanya perlahan terungkap. Kedok sebagai istri yang sabar hanyalah sebuah drama yang sempurna. Dan malam Natal itu juga merupakan malam di mana permukaan kolam yang hijau lumut itu mengubur sesosok manusia, bersama dengan semua rahasia kotor di balik pintu yang tertutup rapat. Ketika berita hilangnya Pak Budi Santoso menyebar, publik tidak kesulitan menemukan orang-orang yang memiliki dendam. Polisi juga dengan cepat menetapkan dua tersangka utama, seperti dua lapisan asap yang menutupi sesuatu yang masih membara di bawah permukaan kolam ikan. Tersangka pertama, Lia. Seorang model muda, kekasih gelap yang tak tahu malu, Lia tidak pernah menyembunyikan ambisinya. Setiap malam, ia mengirim pesan merengek pada Pak Budi tentang pernikahan baru. Bahkan, berani menantang Bu Maya dan melabraknya langsung di villa. Di ponsel Pak Budi ada puluhan pesan mesra. Tinggalkan saja wanita tua itu. Polisi segera melacak jejak Lia yang berada di dekat villa pada malam tanggal 23. Artinya hanya beberapa jam sebelum Pak Budi menghilang. Tetapi ketika rekaman CCTV dan lokasi ponsel diperiksa, alibinya sangat kuat.
Dia meninggalkan area villa saat Pak Budi masih menjamu tamu di ruang anggur. Aroma parfum Mahalia masih tercium di sofa, tetapi tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda perkelahian. Lia hanya serakah, tetapi untuk membunuh Pak Budi, seorang pria bertubuh besar dan kuat, lalu menyeret dan menyembunyikan mayatnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang gadis lemah sepertinya. Motif ada, kesempatan tidak cukup. Tersangka kedua, Pak Agus, saingan bisnis yang bangkrut. Pak Agus adalah tipe orang yang hanya dengan menyebut namanya, semua orang percaya dia punya cukup dendam untuk bertindak nekat. Kehilangan seluruh usahanya karena dijegal oleh Pak Budi dan pernah secara terbuka mengancam akan balas dendam. Pada malam Natal, Pak Agus mengaku sedang minum sendirian di sebuah warung, tetapi kamera di warung itu kehilangan sinyal selama tepat 2 jam, membuatnya menjadi kambing hitam yang sempurna. Namun, para penyelidik berpengalaman tidak mudah tertipu. Dari bekas tanah di sepatunya, sidik jari yang tidak cocok, hingga data panggilan telepon yang menunjukkan Pak Agus terus-menerus menghubungi istri dan anak-anaknya selama jam-jam krusial. Semua itu mendorongnya keluar dari lingkaran kecurigaan. Orang bangkrut sepertinya, yang bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli minuman keras, tidak akan punya nyali atau sarana untuk menghabisi seorang bos besar di rumahnya sendiri yang penuh dengan kamera dan pembantu. Akhirnya, kedua pion ini disingkirkan dan tatapan curiga kembali ke villa megah itu. Semuanya di luar tampak utuh, pohon Natal masih menyala, kawanan ikan arapaima masih berputar-putar seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya Bu Maya, wanita yang pernah tersungkur di depan teras rumah dan menangis hingga serak, yang masih diam-diam menatap permukaan kolam, matanya cekung seolah menyembunyikan seluruh kegelapan di dalamnya. Orang sering mengatakan villa mewah itu adalah sebuah impian. Gerbang tembaga dengan ukiran rumit, dinding batu yang dingin namun angkuh, kawanan ikan mahal yang berenang sebagai bukti kekuasaan Pak Budi Santoso. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik pintu kayu eboni setebal jengkal itu ada dunia lain, sebuah neraka yang sunyi. Di luar Pak Budi adalah seorang taipan properti, ucapannya bernilai miliaran, satu panggilan teleponnya bisa mengubah nasib banyak orang. Tapi ketika kegelapan menelan rumah itu, ia kembali ke sifat aslinya, seorang tiran yang sombong dan lalim. Baginya, istri bukanlah pasangan hidup, apalagi belahan jiwa. Bu Maya, wanita yang pernah ia peluk saat memulai bisnis dari nol, kini hanyalah perhiasan mahal untuk ia pamerkan kepada dunia. Pesta-pesta minuman keras yang tak berkesudahan, gadis-gadis muda yang siap jatuh ke pelukan Pak Budi demi sedikit ketenaran. Hanya Bu Maya, istri sahnya, yang harus menunduk dan menahan semuanya seperti patung lilin tanpa suara. Kekerasan mental adalah senjata yang ia gunakan setiap hari. Kata-kata hinaan yang diulang-ulang seperti cambuk yang menghantam harga diri. Kamu itu cuma benalu, tanpa aku kamu bukan apa-apa selain bayangan. Setiap kalimat itu menusuk dalam ke hati Bu Maya, seperti pisau-pisau kecil, perlahan menggerogoti harga diri dan kepercayaan dirinya. Terkadang, ketika alkohol telah mengaburkan batas antara baik dan jahat, Pak Budi tak segan menggunakan tangannya, atau lebih tepatnya, sebuah tongkat kayu eboni berukir indah yang seharusnya menjadi hiasan untuk memukulinya. Setiap memar di bawah gaun sutra mahal, setiap tetes darah yang jatuh di lantai keramik dingin, semuanya berbau kesabaran seorang istri. Tapi yang paling menakutkan bukanlah pukulan-pukulan itu, melainkan keheningan Bu Maya yang panjang hingga menyesakkan. Dia tidak menangis di depan Pak Budi. Dia tidak membantah, dia juga tidak berteriak minta tolong.
Dia hanya menunduk, membersihkan noda darah, lalu kembali menyiapkan makan malam. Seolah-olah dia telah berubah menjadi bayangan bisu. Tidak ada yang tahu bahwa di bawah cahaya lampu kuning yang hangat di ruang tamu, badai kebencian telah terbentuk secara diam-diam. Setiap tamparan, setiap penghinaan, seperti tetesan air yang menumpuk di gelas yang sudah retak. Hanya menunggu satu momen, gelas itu akan tumpah, dan saat itu sang bayangan akan melawan. Siapapun yang melewati gerbang Villa Pak Budi Santoso pasti akan terpana oleh kolam ikan arapaima raksasa yang terletak tepat di halaman. Di bawah air hijau lumut yang tenang, puluhan ikan seberat puluhan kilogram berenang perlahan. Sisiknya berkilauan seperti permata hidup, tetapi matanya keruh tak berjiwa. Bagi Pak Budi, kawanan itu bukan hanya untuk dipandang, melainkan simbol kekuasaan, sesuatu untuk memamerkan kekayaannya. Ia memanjakan mereka lebih dari istrinya, mengganti air sendiri, membeli pakan impor, berbisik dan mengeluh seolah-olah mereka mengerti. Bagi Bumaya, kolam ikan itu adalah penjara yang dingin dan senyap. Setiap kali mendengar suara ikan mengibaskan air, hatinya seperti disiram seember air dingin. Suami yang pernah berjanji melindunginya, kini membungkuk mengelus kawanan ikan, sementara ia hanya menjadi pajangan, bahkan tak lebih berharga dari makhluk di bawah kolam. Melihat Pak Budi tersenyum lembut pada ikan-ikannya, hati Bumaya terasa pekat dan dingin seperti lapisan lumut yang menutupi kolam. Di malam hari, suara kibasan ekor ikan di bawah lampu kuning semakin menyeramkan, seperti pengingat akan kesepiannya yang paling dalam. Ia tak menyangka, ikan-ikan arapaima yang lamban dan bermata keruh itu, harta karun suaminya, akan menjadi saksi bisu dan sekaligus alat baginya untuk membebaskan diri dari neraka ini. Lebih dari 10 tahun hidup di villa itu, Bumaya sudah terbiasa dengan bau alkohol yang bercampur dengan bau anyir darah dari luka-luka yang ditinggalkan Pak Budi setiap kali mabuk. Ia bersabar dalam diam hingga dirinya sendiri tak menyangka bisa bertahan begitu lama. Tapi pada malam Natal tahun itu, malam yang seharusnya dihabiskan keluarga berkumpul di samping pohon Natal yang mahal, justru menjadi malam di mana segalanya hancur berkeping-keping. Pak Budi pulang setelah pesta minuman keras, mulutnya masih berbau tawa cabul teman-temannya dan rengekan manja kekasih mudanya. Melihat Bumaya berdiri di depan pintu dengan tubuh kecil yang sama dan tatapan pasrah yang sama, sisi buasnya seolah bangkit. "Kenapa kau menatapku dengan tatapan seperti itu? Dasar benalu tidak berguna." Kalimat itu seperti tamparan keras, seperti ribuan pisau yang merobek harga dirinya yang sudah lelah. Lalu tongkat kayu eboni itu, yang seharusnya menjadi hiasan berukir indah, dengan mudah diangkat oleh Pak Budi. Entah sejak kapan, benda itu menjadi simbol kekuasaan sang tiran. Setiap ayunannya ke punggung Bumaya, ia merasa seolah memegang kuasa atas hidup dan mati. Malam itu, di depan pohon Natal yang berkelip-kelip, setiap pukulan menjatuhkan bola-bola kaca berkilauan, indah namun tak berarti, sama seperti pernikahan mereka. Keesokan paginya, Pak Budi masih terhuyung-huyung ke kolam ikan arapaima, tangannya menggoyangkan ember pakan, mulutnya tak lupa menggumamkan sumpah serapah pada istrinya yang masih merintih di kamar. Tapi Bumaya telah bangkit. Di kepalanya, semua gambaran bercampur aduk, pukulan, tawa mengejek, ikan-ikan yang membuka mulut menunggu makan. Dan di tangannya, tongkat kayu eboni itu masih memiliki noda darah kering dari semalam. Ia melangkah ke halaman tanpa suara. Setiap langkah di atas tanah seolah membawanya ke perbatasan antara korban dan pelaku.
Tepat saat Pak Budi berbalik untuk melihat, sebelum sempat memaki lagi, ayunan tongkat pertama mendarat di tengkuknya. Sebuah momen singkat di mana ia tidak mendengar apapun selain detak jantungnya sendiri yang berdebar seperti jenderang perang. Pak Budi terhuyung, mulutnya menggumamkan permintaan tolong yang lemah sebelum jatuh tercebur ke dalam kolam yang dingin membeku. Kawanan ikan arapaima yang terbiasa diberi makan di tempat itu langsung menyerbu aroma darah yang menyebar di air. Setiap ikan mengibaskan ekornya dengan kuat, berkerumun di sekitar tubuh berat yang perlahan tenggelam. Sebuah naluri liar yang justru dipelihara oleh Pak Budi sendiri di dalam kolam mewahnya. Bumaya berdiri di sana menyaksikan semuanya. Matanya tidak lagi menunjukkan kemarahan, tidak ada lagi ketakutan, hanya kekosongan tak berujung, seperti permukaan kolam berlumut yang perlahan menutup di atas mayat suaminya yang pernah begitu berkuasa di luar sana. Setetes air mata jatuh di pipinya, lalu setetes lagi, tapi tidak lagi terasa pahit karena penghinaan. Baginya, itu adalah air mata kebebasan. Pak Budi Santoso menghilang, tetapi kolam ikan tetap tenang seperti cermin. Kawanan arapaima berenang mengelilingi permukaan air yang hijau lumut, seolah tidak ada yang aneh. Pada hari-hari pertama, polisi menggeledah seluruh villa, kamar tidur mewah, ruang anggur, garasi. Tetapi anehnya, kolam ikan hanya dilewati begitu saja, karena tidak ada yang menyangka harta karun itu justru menjadi tempat persembunyian kebenaran yang mengerikan. Hingga suatu pagi, bau busuk anyir mulai tercium di sekitar tepi kolam. Ikan-ikan arapaima yang gemuk itu tiba-tiba mengibaskan ekornya lebih kuat dari biasanya, seolah-olah mereka sedang menutupi sesuatu di bawah lapisan lumpur yang kental. Tim forensik memutuskan untuk menguras kolam, memperlihatkan dasar lumpur hitam pekat. Bau anyir yang menyengat menyeruak, menusuk hidung siapapun yang berdiri di dekatnya. Para pembantu rumah tangga menutup mulut ketakutan. Setiap sekop lumpur diangkat, setiap liter air kotor disedot. Hingga di bawah cahaya lampu kunung pucat, potongan-potongan tulang manusia pertama mulai terlihat. Bukan tulang utuh, beberapa potongan masih menempel sedikit daging yang belum hancur. Warnanya keunguan seperti noda yang menghantui. Ada potongan sebesar telapak tangan orang dewasa, ada yang hanya sekecil ruas jari, bercampur dengan sisik ikan, sampah, dan kotoran ikan yang keruh. Ikan-ikan arapaima itu masih berenang perlahan di sekitar tepi, mulutnya menganga, matanya sayu tak berjiwa. Mereka telah makan. Bukan hanya pakan kelas atas yang pernah dibeli Pak Budi, tetapi juga memakan tuannya sendiri, sampai ke tulang belulang. Tepat di samping kolam, di dalam semak-semak yang lembab, polisi menemukan tongkat kayu eboni yang biasa digunakan Pak Budi sebagai cambuk, kini menjadi senjata pembunuhan yang menghantam kepalanya. Di ujung tongkat, noda darah sudah mengering, dan dipastikan cocok 100% dengan sampel darah dari potongan tulang yang ditemukan. Gagang tongkat menyimpan sidik jari, keringat, sel kulit, semuanya mengarah langsung ke Bumaya. Villa jutaan dolar itu kini berbau anyir. Ubin-ubin halaman basah kuyup oleh air kolam yang dikuras, hanya menyisakan seorang wanita kecil berdiri di tepi kolam, wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar, tetapi matanya tenang, seolah baru saja melihat kebebasan yang selama bertahun-tahun ia kubur di bawah lumpur pernikahannya. Tongkat itu tidak berbohong,
kolam ikan juga tidak berbohong. Keduanya telah membongkar sebuah kebenaran yang membuat bulu kuduk berdiri. Penderitaan sekali sudah penuh akan mencari jalannya sendiri untuk meledak. Saat itu, semua tatapan simpati untuk Bumaya berubah menjadi keheningan yang sulit digambarkan. Kasihan, marah, atau mengerti. Karena tongkat itu tidak hanya mengungkap seorang pembunuh, tetapi juga membongkar sebuah neraka rumah tangga, di tempat yang pernah diyakini orang-orang memiliki dinding luar yang megah. Ruang interogasi hari itu sunyi. Hanya ada cahaya lampu kuning yang menyorot wajah Bumaya. Wanita dengan rambut yang mulai beruban, pipinya kusam karena tahun-tahun hidup dalam keheningan seperti bayangan. Di hadapannya, tongkat kayu eboni diletakkan dengan rapi sebagai pengingat bahwa semua drama pada akhirnya harus berakhir. Di sampingnya, ada setumpuk berkas tebal penuh tulisan dan cap sidik jari merah. Penyidik tidak berteriak, tidak menekan. Karena bagi mereka, yang perlu diungkap saat ini bukanlah bukti, melainkan pengakuan dari lubuk hati seseorang yang telah terlalu lama menahan diri. Bumaya menatap tongkat itu sangat lama, lalu mengangkat wajahnya. Matanya kosong, seolah menembus dinding ruang interogasi. Menatap kembali ke villa, di mana selama bertahun-tahun ia menangis, membasahi bantal tanpa ada suara yang terdengar keluar. Ia mulai berbicara, suaranya datar, tidak bergetar. Malam itu dia memukul saya dengan tongkat ini, bukan pertama kalinya. Tapi entah kenapa, hari itu saya tidak merasa sakit lagi. Saya hanya merasa seperti berdiri di luar tubuh saya, melihat seorang wanita berlutut di kaki suaminya, sementara ikan-ikan di kolam mengibaskan ekor menunggu makan. Tiba-tiba saya merasa tidak lebih berharga dari seekor ikan. Penyidik bertanya apakah ia menyesal. Ia tersenyum tipis, tetapi tawa itu terdengar lebih pedih daripada tangisan. Saya hanya menyesal tidak melakukannya lebih cepat. 15 tahun di penjara lebih mudah daripada 15 tahun hidup bersamanya. Ada yang bilang saya seharusnya kabur, seharusnya bercerai. Kalian tidak mengerti. Baginya, perceraian juga merupakan hukuman mati. Saya hanya punya jalan itu untuk bebas. Tak setetes pun air mata jatuh. Orang bilang wanita yang membunuh suaminya biasanya akan bersujud, menangis memohon. Tapi Bumaya tidak. Air matanya sudah kering bertahun-tahun lalu. Sekarang, ketika kebenaran telah terungkap seperti lumpur di dasar kolam ikan, yang tersisa hanyalah kekosongan. Anehnya, kekosongan itulah yang menjadi kebebasan, sesuatu yang selama belasan tahun tidak pernah berani ia sentuh. Hari persidangan Bumaya digelar, langit Jakarta gerimis. Di depan gedung pengadilan, kerumunan orang ramai. Ada yang kasihan, ada yang marah. Setiap tatapan yang tertuju pada Bumaya seolah menjadi pisau yang membelah dua kata, keadilan. Jaksa penuntut umum melontarkan dakwaan yang dingin, pembunuhan berencana, cara yang keji, menghilangkan jejak mayat dengan memberikannya pada ikan. Setiap kata tuduhan bergema, merobek topeng istri sabar yang selama ini dikenakan Bumaya. Tapi di barisan kursi di bawah, banyak wanita menunduk, diam-diam menyeka air mata simpati. Karena mereka mengerti, pukulan tidak hanya meninggalkan bekas di kulit, tetapi juga menggerogoti setiap pembuluh darah harga diri. Mereka mengerti bagaimana rasanya terjaga semalaman menunggu pukulan atau tendangan yang bisa datang kapan saja. Mereka melihat diri mereka dalam sosok Bumaya. Pengacara pembela juga tidak membela untuk lari dari hukuman. Mereka hanya memohon pada hakim untuk melihat luka-luka batin. 15 tahun mengalami kekerasan, kesabaran, 15 tahun hidup seperti pajangan.
Kejahatannya nyata, tetapi orang itu juga sudah setengah mati sebelum mengangkat tongkat itu. Akhirnya, vonis dijatuhkan, 15 tahun penjara. Angka yang tidak ringan, tetapi bagi banyak orang, itu terasa seperti akhir yang kejam sekaligus pembebasan yang tidak pernah berani diimpikan oleh Bumaya. Villa jutaan dolar itu tertutup rapat, kolam ikan Arapaima dikuras, menyisakan dasar berlumpur dengan beberapa serpihan tulang yang tersisa. Kerajaan properti Budi Santoso yang pernah begitu berkuasa, kini hancur, tak ada lagi yang menyebutnya selain namanya yang melekat pada kasus mengerikan ini. Sang kekasih gelap menghilang seolah tak pernah ada. Saingan bisnis yang pernah dicurigai menutup kasusnya dengan helaan napas panjang, dan masyarakat terus terbelah dalam perdebatan. Apakah Bumaya penjahat berdarah dingin atau korban yang terpojok? Mungkin hanya dia sendiri yang paling tahu. Tapi ketika pintu ruang sidang ditutup, ia menoleh untuk terakhir kalinya, bukan untuk mencari tatapan kasihan, tetapi seolah berkata pada dirinya sendiri, "Akhirnya aku membebaskan diriku sendiri." Ketika persidangan berakhir, orang-orang masih membicarakan kawanan ikan Arapaima yang pernah dipelihara seperti harta karun, yang pada akhirnya justru menjadi sabit kematian bagi tuannya yang kejam. Villa itu kini terbengkalai. Gerbangnya tertutup rapat, kolam ikannya dikuras, meninggalkan lubang lumpur kelabu, dengan beberapa serpihan kayu patah, dan sisa bungkus pakan mahal. Kemewahan yang pernah membuat orang iri, kini hanya menyisakan noda dari sebuah tragedi keluarga. Kisah ini pada akhirnya bukan hanya tentang kasus pembunuhan keji atau vonis yang mengerikan. Ini adalah lonceng peringatan bagi siapa saja yang berpikir bahwa keheningan akan menyelamatkan segalanya. Bumaya telah diam selama 15 tahun. Kesabaran yang dikira sebagai kebajikan itu, pada akhirnya justru memelihara bom waktu kebencian di dalam hatinya, hingga suatu hari meledak. Banyak yang bertanya, andai saja dia kabur, andai saja dia bersuara. Tapi bagi seorang wanita yang hidup seperti bayangan di dalam sangkar emas, penuh kemewahan, namun dingin tanpa cinta, semua nasihat itu sudah terlambat. Pelajaran bagi setiap wanita, kesabaran tidak pernah menjadi solusi. Jika Anda mengalami kekerasan fisik atau mental, jangan biarkan diri Anda menjadi korban yang diam. Anda punya hak untuk bersuara, punya hak untuk mencari bantuan dari teman, keluarga, dan hukum. Karena jika Anda tidak bangkit, cepat atau lambat, tragedi akan menelan Anda. Mengubah Anda dari orang yang patut dikasihani menjadi seorang pelaku kejahatan. Pelajaran bagi masyarakat, jangan hanya melihat penampilan luar yang gemerlap lalu memuji sebuah keluarga sebagai panutan. Terkadang di balik gerbang besi berukir indah, ada neraka tanpa jalan keluar. Belajarlah untuk peduli, untuk mendengarkan, agar setidaknya ada seseorang yang sempat mengulurkan tangan pada orang yang sedang tenggelam dalam ketakutan. Jadi, cerita ini telah berakhir, tetapi pertanyaan untuk kita masih terbuka. Di tengah kehidupan yang penuh kemewahan di luar sana, apakah ada seseorang yang sedang mengubur rasa sakitnya dalam diam? Dan jika Anda melihat mereka, apa yang akan Anda lakukan? Teman-teman semua nonton dari mana aja nih? Coba tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu. Oh iya, gimana menurut kalian cerita barusan? Ada bagian yang paling berkesan nggak? Dimanapun teman-teman berada, aku doakan semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selalu jaga diri baik-baik ya. Dan buat teman-teman yang punya cerita seru atau pengalaman unik lainnya, jangan ragu untuk berbagi juga di kolom komentar ya, biar kita semua bisa saling membaca dan terhibur.